Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang soal limit fungsi trigonometri ya. Baiklah, langsung saja soal kita adalah sebagai berikut, yaitu limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x ditambah sin 2x ditambah x kuadrat dibagi ya. Nah, ini bentuk pecahan berarti dibagi x. Nah, berapakah hasil dari limit pada soal kita kali ini? Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan sifat-sifat limit nanti. Sebelumnya kita coba dulu substitusikan x mendekati 0 ya. Nah, di sini berarti x mendekati 0 berarti sin kuadrat 0 ya. Ditambah sin 2x berarti sin 2 kali 0. Ditambah x kuadrat berarti 0 kuadrat. Dibagi 0. Sama dengan di sini. Nah, sin 0 itu adalah 0, 0 kuadrat tetap 0 ya. Kemudian di sini sin 2 kali 0, 2 kali 0, 0, berarti sin 0 tetap 0. Kemudian 0 kuadrat juga 0. Kemudian pada bagian penyebut juga 0. Nah, ini berarti adalah bentuk 0 per 0 ya. Ini juga bentuk tak tentu. Nah, sehingga ini bukan hasil yang kita inginkan atau kita cari. Nah, di sini berarti kita harus menggunakan sifat-sifat limit untuk memodifikasi soal ini supaya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini adalah bentuk pecahan ya. Nah, berarti di sini sin kuadrat x ditambah sin 2x ditambah x kuadrat ini bisa kita bagi menjadi 3 suku, yaitu sin kuadrat x per x ditambah sin 2x per x ditambah x kuadrat per x. Nah, kita tulis dulu soalnya kembali di sini, yaitu limit x mendekati 0. Nah, dari sin kuadrat x ya ditambah sin 2x ya ditambah x kuadrat dibagi x. Nah, ini sama dengan limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per x ditambah sin 2x per x ditambah x kuadrat per x. Nah, ini jadi menjadi 3 suku ya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat limit dalam penjumlahan. Nah, di sini menjadi limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per x ditambah limit x mendekati 0 dari 2x per x. Sin 2x per x ya. Sin 2x per x ditambah di sini terakhir limit x mendekati 0 dari x kuadrat per x. Oke, selanjutnya nah di sini pada suku pertama yaitu suku limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per x. Nah, di sini ada bentuk kuadrat ya di bagian pembilang yaitu sin kuadrat x. Nah, itu bisa kita jadikan seperti ini. Limit x mendekati 0 dari sin x per x dikali limit x mendekati 0 dari sin x. Nah, seperti ini. Ini kan sin x dikali sin x jadi sin kuadrat x. Nah, sedangkan di sini pada bagian penyebutnya dia tidak ada pangkatnya sehingga hanya satu kali di sini x-nya. Di sini tidak ada
per X-nya. Nah ini bentuk perkalian limit ya sifatnya. Jadi bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali limit X mendekati 0 dari sin X. Nah ini adalah uraian dari suku yang pertama di sini. Nah kemudian kita tambah dari suku yang kedua. Sini sudah tetap sama saja. Limit X mendekati 0 dari sin 2X per X. Terakhir ditambah, nah pada suku yang ketiga limit X mendekati 0 dari X kuadrat per X. Ini bisa kita coret ya, sini X, nah ini juga pangkatnya berarti hilang. Karena X kuadrat dibagi X hasilnya hanya X. Nah berarti di sini hasilnya limit X mendekati 0 dari X. Nah sekarang kita substitusikan X mendekati 0. Nah di sini limit X mendekati 0 dari sin X per X. Ini bentuk ini teman-teman bisa ingat bila ada sin X per X. Nah itu berarti tinggal kita bagi koefisien dari X pada bagian pembilang dan koefisien X pada bagian penyebut. Di sini sama ya, satu koefisiennya. Berarti di sini 1 per 1 hasilnya 1. 1 kali sin X. Nah, berarti di sini sin 0 ya. Dikali sin 0. Ditambah limit dari sin 2X per X sama ya seperti bentuk ini. Nah, berarti kita tinggal bagi koefisien dari 2X pada bagian pembilang dan koefisien dari bagian penyebut X-nya ini. Nah, di sini ada 2, di sini 1 ya. Berarti 2 per 1 hasilnya 2. Nah, di sini hasilnya 2. Ditambah limit X mendekati 0 dari X. Berarti di sini 0 ya. 0. Nah, sama dengan di sini sin 0 itu adalah 0 ya. Berarti 1 kali 0 ditambah 2 ditambah 0. Sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 0. Sama dengan 2 ya. Nah, ini berarti hasil dari soal limit kita kali ini, yaitu adalah 2. Soal kita tadi adalah soalnya limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X ditambah sin 2X ditambah X kuadrat per X. Hasilnya tadi adalah 2 ya. 2. Nah, ini hasilnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk soal ini nanti akan kita bahas ya. Untuk part 2-nya kita akan membahas menggunakan metode Hopital. Nanti kita buatkan videonya juga sehingga akan membandingkan hasilnya. Harusnya hasilnya sama walaupun metodenya berbeda. Silahkan nanti ditunggu video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.